PBNU kualat, yang diperjuangkan oleh Nahdien dan PWILS, justru dia yang menghadang. Sayangnya, PBNU yang diharapkan sebagai pendukung utama perjuangan PWILS, justru banyak yang gagap dan samar-samar, bahkan terkesan melindungi habaib dan memusuhi PWILS. Tesis ilmiah Nasab Habib Baklawi oleh Kiai Imaduddin Utsman Al-Bantani mulai dikenalkan ke publik secara luas pada akhir-akhir tahun 2022. Setahun kemudian, tepatnya pada tanggal 29 Agustus tahun 2023, PWILS didirikan oleh Gus Abbas Buntet Cirebon, para keturunan Wali Songo, kiai-kiai pesantren, dan NU kultural. PWI Laskar Sabilillah. TNI, harga mati. TNI, harga mati. TNI, harga mati. Pancasila, jaya. Pancasila, jaya. Nusantara, milik kita. Nusantara, milik kita. Bersama NU, Tujuannya adalah untuk mengawal tesis ilmiah nasab habaib tersebut. Dan, tujuan sucinya tentang sejarah dan kebangsaan, menjadikan anggota dan simpatisannya bahkan sekarang sudah lintas ahli, mazhab dan agama. Jagat Nusantara akhirnya gempar, publik heboh, Muhyiddin pusing 7 keliling, habaib yang biasa dawir dan gedabrus melongo kehilangan pekerjaan dan warisan palsunya. Robito Alawiyah sebagai ormas sakralnya habaib akhirnya terkena dampak gempa dan banjir bandang terdahsyat abad terkini. Bagaimana tidak, ratusan tahun mereka hidup enak menikmati kebodohan Muhyiddin sebagai cucu palsu Rasulullah, sekarang tiba-tiba terputus disebabkan munculnya sang mujadid ilmu nasab dari ujung pulau Jawa. 12 pertanyaan Kiai Imad sejak Mei tahun 2024 untuk Bapak Taufik Segaf, Robito, dan para Muhyiddin akutnya, agar mereka bisa menunjukkan bukti sebagai keturunan sah Nabi pun, hingga detik ini, tidak ada satu pertanyaan pun yang bisa mereka jawab. Bahkan Kiai Muharor Demak sampai merelakan 7 mobil dan sebidang tanahnya yang disayembarakan bagi yang bisa menjawab satu saja pertanyaan itu, ternyata tidak ada yang berani mengacungkan tangan. Mereka hanya bisa marah-marah seperti anak kecil yang direbut mainannya, juga terus berantitesis dengan cerita dan dongeng-dongeng hurafat serta berdoktrin ria untuk meninabobokan para pengikut akutnya. Ayo wahai Syekh Murmobor, dilihat keramatan nih, turunin ranting emas dari langit. Fakih Al-Muqaddam kepada Syekh Sa'ad, salah satu gurunya, beliau berkata, aku telah dimi'rajkan oleh Allah ke Sidratil Muntaha sebanyak 7 kali. Dalam satu riwayat 27 kali dalam semalam. Karena ada sebagian saudara kita agak ngerti, sebenarnya yang menentang begini-begini itu Wahabi. Bahwasannya orang yang mengkaji nasabnya habaib itu adalah orang Wahabi dan orang Khawarij. Ini menurut saya adalah kesalahan yang sangat fatal, yang ditimbulkan dari cara berpikir yang salah, yang muncul dari ideologi pemikiran yang salah, yang muncul dari menurut saya berhubungan dengan mentalitas juga yang salah. Sayangnya, PBNU yang diharapkan sebagai pendukung utama perjuangan PWILS, justru banyak yang gagap dan samar-samar, bahkan terkesan melindungi habaib dan memusuhi PWILS. Kalau yang nantang-nantang suruh bawa kitab yang ada pada zaman itu, pertanyaannya, kamu itu orang pintar atau orang bodoh? Kalau namanya menolak ya ada orang, tapi nolaknya itu bener apa bohong-bohongan? Nolaknya itu nolak yang batil, karena gotok-gotokan, karena benci-bencian. Ubaidillah jadi bulan-bulanan. Kita tanpa Imam Ubaidillah, tanpa Alawiyah, Bani Alawi, mungkin kita tidak tahu apa. Ahli fikih, ahli ilmu kalam, teologi, ahli filsafat, tasawuf sufi besar, bukan orang Yaman. Jangan berikan kesempatan sedikit pun kepada musuh-musuh Nahdlatul Ulama untuk melemahkan Nahdlatul Ulama, kemudian membenturkan Nahdlatul Ulama dengan PWILS. Maka banyak di antaranya para pengurus PBNU anti Habib, wilayah, cabang, wakil cabang hingga ranting yang terus terang atau malu-malu mendukung perjuangan PWILS. Diduga golongan ini masih khawatir dipecat, atau mungkin karena saking patuh atau takdimnya kepada garis kepemimpinan. Seperti sudah diduga sebelumnya, setelah menyaksikan debat sengit Kiai Imaduddin vs pengurus PBNU Fahru Rozi yang cengar-cengir dan akhirnya angkat tangan, lalu berjanji melanjutkan dengan fasilitas dari PBNU. Jangan khawatir, banyak sekali Pak, itu remeh bagi saya Pak, tapi saya nggak ingin forum ini kemudian kita jadi debat kusir, itu nanti kita ada satu forum sendiri. Oke, silakan, siapkan, saya tantang Pak Fahrur untuk menyiapkan forum dengan saya. Saya tantang Pak Fahrur untuk menyiapkan forum debat ilmiah tentang nasab Alawi yang putus ini. Cari dalilnya, kalau punya dalil. Dengan senang hati, dengan senang hati. Namun di kemudian hari, sebelum debat atau Batsul Masail Nasab Ba'alawi itu diadakan Fahru Rozi, Kiai Imaduddin tiba-tiba justru dipecat dari PBNU. Kok ono pecat memecat?
NU tidak pernah ada sejarah memecat. Kita sudah banyak kehilangan senjata pusaka kita. Napa? Tabayun. Kiai Miftahul Akhyar Rais AM PBNU yang sebelumnya dikenal sebagai Kiai Alim dan berharismatik pun, kemudian tidak bisa menyembunyikan keberpihakannya kepada cucu Ubaidillah. Ia bahkan menuduh ormas PWILS sebagai gerombolan tukang fitnah. Memang yang suka begini ini biasanya Wahabi, Syiah. Pembelaan Rais AM kepada keturunan Ubaidillah dan Mukodam yang katanya miraj ke langit 70 kali menggunakan kambing itu, ditambah narasi tidak simpatik dari Ketum PBNU Gus Yahya terhadap perjuangan PWILS, pada akhirnya keduanya sekarang berseteru. Ini semakin menunjukkan dugaan yang menjadi penghalang utama perjuangan suci PWILS untuk agama dan bangsa ini adalah justru oknum-oknum di PBNU sendiri. Juga, tentunya, sang wali Bandar Al-Gedabrus yang tidak paham ilmu fikih itu. Dialah wali Alayambu yang katanya suka sholat Jumat di Mekah, tetapi spesial dikerjakan pada jam 9 pagi. Sangat memprihatinkan dan membangongkan. Padahal, NU adalah ormas Islam yang sebenarnya sedang diperjuangkan dan dijaga marwahnya oleh NU kultural yang tergabung di PWILS sendiri, dari distorsi sejarah kaum Baklawi. Seperti sudah diduga sebelumnya, NU mulai diambang perpecahan, karena memang ini yang diinginkan oleh sang sutradara Khabib Alayambu dan gengnya. Sehingga nantinya ormas merekalah yang menjadi terbesar, dengan anggotanya justru berasal dari pribumi ex Nahdliyin. Sangat kejam dan memprihatinkan. Tanda-tanda itu memuncak setelah pemecatan Gus Yahya dan rapat pleno yang dipaksakan untuk memilih pejabat ketum yang mengklaim mendapat restu dari Kiai Ma'ruf Amin, padahal itu semua adalah dusta. Saya tidak akan restui siapapun. Jangankan ponakan, anak saya kalau juga tidak sesuai jalan saya tidak akan restui. Ngomong-ngomong, kemanakah mereka ketika dahulu Kiai Ma'ruf dihinakan kaum Baklawi? Kok sekarang dijadikan perlindungan? Kemana mereka ketika Faisal Sergap hinakan Hadratus Syekh Hashim Asy'ari? Ajaran Hashim Asy'ari, didengkot pendiri untuk salah satu ya. Ini sudah kadaluarsa. Sudahlah, Hashim Asy'ari kadaluarsa, expired. Banyak orang-orang NU yang menjadi error yang mengklaim bahwa Hashim Asy'ari itu adalah wali Allah. Kemana pula mereka ketika Gus Dur sebagai cucu pendiri NU direndahkan oleh Imam Unyil? Gus Dur kan tidak melihat. Dari mana dia bisa berkeyakinan? Kok orang nggak ngelihat berkeyakinan? Gus Dur itu buta mata juga buta hati. Sembunyi di mana mereka ketika Banser NU yang notabene pengawal mereka dipersekusi dan dihinakan oleh Baklawi dan pengikutnya itu? Anggota yang mengawal ngiring kami, satu orang Banser dan satu orang santri tapi berjaket Banser, itu dikeroyok dan dipukul sehingga lebam dan memar gitu. Ngumpet di mana sang wali Gus yang katanya tidak rela Banser masuk neraka? Habib Lutfi mengatakan, kalau saya besok masuk surga Banser tidak kelihatan, maka yang paling pertama kali saya cari adalah Banser. Ada di mana mereka ketika makam-makam palsu diungkap dan dibongkar oleh Nahdliyin dan PWILS? Sikap-sikap ambivalen oknum PBNU itulah yang menjadikan pelurusan nasab suci Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian melebar kemana-mana, sehingga menjadikan banyak orang menjadi korban alias kualat. Pengurus NU-nya di mana? Kalau seumpama mereka bergerak, tentu pemalsuan makam yang ada di Wonosobo bakal jangan terjadi. Semoga Nahdlatul Ulama akan tetap jaya. Semoga para pendiri NU, dengan karomah serta seizin Allah Subhanahu wa Ta'ala, secepatnya membalikkan keadaan NU seperti semula, seperti yang dicita-citakan para pendirinya pada tahun 1926. Amin, ya Robbal Alamin.